Pertanyaan publik adalah, kalau memang itu bukan rumahnya, kalau itu memang rumahnya, tapi barang yang ditemukan itu miliknya, berarti dia ini buka biro jasa penitipan uang dong. Ya, silakan Bung Mitra. Ya. Jadi ini diagram presumption of innocence ya. Dalam kasus FA ya. Dalam kasus yang sedang berlangsung ini. Jadi yang pertama itu ya, dalam konteks dugaan pemerasan kita melihat di sini ada pihak yang berperkara yang ini. Oke. Oke? Oke. Ini masih hitam nih, belum tahu ya, siapa. orang-orang direktur atau apalah dan lain-lain, bos-bos lah kan gitu. Nah, di sini ada AN, ada FH, NH. Oke? Jadi bagian pencatat dan keuangan dan penghubung ini di sini. Oke? Jadi yang pertama itu sebenarnya yang lagi diserang saat ini. Bentar, kan ini ada 3 klaster. Ada kasus batubara, Krakatau Steel, dan kemudian yang ketiga kasus Asabri. Ya. Ini yang mana nih? Klaster yang mana? Ini random. Oke. Ya, Oke. random. Jadi kita lihat dari segi mappingnya Ini Money dulu. Changer dan Cafe The Clan ya. Oke. Jadi posisi dia ini sekarang ya, ini Ya. Eva ini lagi diserang ini nih. Lagi? Sama ini. Lagi diserang nih. Oke. Jadi seolah-olah dia ini adalah biang kerok semuanya. Oke. Kan gitu. Oke. Jadi FH ini yang sempat yang saya lihat rame waktu ya, Juli 2025 ya. dugaan pencucian uangnya itu di sini. Oke. Oke. Yang bersangkutan itu membuat suatu perusahaan nomini ya dari money changer ini yang seolah-olah dia menukarkan uang ke sini ini legal. Oke, pihak berperkara menukarkan uang di Contohnya sini nih, keluar legal. Ini ada kasus nih, udah ini melalui ini rentar ini. Gimana dadat deal kan gitu. Baru ke sini. Lewat NH. Iya, setelah NH baru sampaikan ke sini. Oke? Oke. Setelah itu yang inilah mengarahkan yang ini untuk tukar. Oke. Seolah-olah penukaran dan udah dikasih lah dia uang kan gitu. Padahal Ya. itu uang gak dikasih. Ya. Tapi masih nyangkut di sini. Oke. Penukaran uang. Nah, setelah ditukar, deal dicatatlah sama yang bersangkutan bahwasannya ada yang legal dalam hal tersebut. Setelah dicatat, baru penghubung ini langsung ke sini. Oke, FA dan DR. Ini seperti 2 tersangka yang saat ini sudah ditangkap ya. FA Saya nggak sebut ini tersangka atau siapa ya. Ini masih praduga kita. Adriansa, DR Don Rito. FH juga sempat kemudian ramai di Juli 2025 yang dikawal terkait dengan Densus waktu itu. Oke. Inisialnya FH, FERRY gitu mungkin ya. Oke. Saya nggak menyebut nama, tapi ini sebagai ilustrasi saja. Oke. Nah, Bobo. kemudian setelah ini ya, deal, ya, ada sekitar yang dicurigai oleh Kortas dan Polda Metro Jaya terkait dengan yang digeledah. Oke. Ada 13 titik yang digeledah, termasuk ini. Ya. Oke. Cepet. Jadi yang ini ya, ada yang masuk ke sini, ada yang sebagian di titik 1, titik 2, titik 3 dan titik-titik berikutnya. Artinya ini dari sini uang ini seolah-olah ini adalah uang orang lain dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Intinya karena uang legal kotor kan jadi gitu. bersih lah gitu. Iya, oke. Uang bersih. Nah, kami menduga bahwasannya proses pencucian itu melalui transaksi yang legal, benar. Karena memang proses ini tukar menukar. Ya. Tapi pertanyaannya, uang yang ditukar itu sampai nggak ke dia atau nyangkut di sini, kan begitu? Nah, ini yang dugaan kami nyangkut di sini. Makanya dipindahkanlah, ada yang di Brankas, ada yang di tempat lain-lain, ada yang di KP dan lain-lainnya, ada yang ke perusahaan-perusahaan, ya, ada yang tambang dan lain-lainnya untuk beroperasi. Biasanya modus pencucian uang itu seperti itu. Dan saya kira banyak pengusaha-pengusaha juga yang melakukan modus seperti itu untuk bisnis dia. Yang gitu. dicuci uang apa? Uang haram, Pak. Yang ini. Uang apa? Kan berperkara. Batu bara misalnya. Iya, yang berperkara. Harganya seperti yang Bung Boyamin sampaikan tadi. Harga 3.000 dijual 4.000. Iya, yang berperkara. Jadi Bang Aiman,
Dari potensi kerugian negara itu sebesar 34,6 triliun ya. Yang baru ditemukan itu baru 1,57%. Iya. Artinya masih ada sebesar 34,057 triliun yang belum Oke, ditemukan. sebutkan salah satu misalnya, yang dicuci itu berupa apa? Supaya publik juga punya gambaran. Oh, ini uangnya lebihnya dari sini, korupsinya di sini. Dugaan, ini kan kajian petisi ahli. Oke, dugaan kami yaitu terkait dengan orang-orang yang berperkara agar tidak tersangka. Oke. Ya kan? Agar Suap tidak berarti dong dilanjutkan. Yes, ya Oke. kan? Agar ini aman, agar tidak. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang curhat ke kita, Bang. Pengusaha-pengusaha curhat. Pengusaha, dia bilang dia, kita program pemerintah, Bang, selalu kita dukung penuh. Tapi kenapa kita selalu dikerjain? Nah, ini saya juga mungkin Pak Prabowo nggak tahu ini kan gitu. Jadi banyak pengusaha-pengusaha juga yang ngeluh, selalu dikerjain gitu loh. Oke. Nah, dan saya kira penyidikan yang pendalaman yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dari Kalau 8 tadi ada kata pengusaha-pengusaha, berarti bisa jadi di luar 3 klaster ini, di luar Oh, iya. Asabri, di luar Batubara, di luar anak perusahaan Krakatau Steel. banyak yang curhat ke saya. Oke. Ya. Dan itu Mereka ditengarai bagian dari skema ini. Iya, jadi bukan hanya di sini saja. Menurut Oke. dugaan kami pencuciannya ada ke PTA, PTB, PTC, Ya, PTD dan ya. lain-lain. Tapi itu semua nomini. Nomini. Dugaan kita sementara kan gitu. Dan Nomini yang itu berarti pinjam nama pinjam nama, oke. yang menjalankan dan lain-lain. Makanya saya minta kepada Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya agar beralih dulu ke Bandung. Jalan-jalan dulu ke Bandung. Bandung ada apa di Bandung? Ya mungkin ditelusuri aja dulu kan gitu. Karena dari ini semua ini ada yang di Bandung menurut saya. Dan besar nilainya. Yes. Jadi itu nanti Oke. didalami oleh penyidik Polri saja. Jadi menurut Kan udah diserahin ke pandangan kejaksaan, kami tapi. dan menurut dugaan kami itulah proses yang dilakukan oleh beberapa oknum. Gitu. Oke. Silakan. Saya mungkin nambahin namanya sampai Silakan. Bung Pitra ya. Uang tadi bukan. Jadi sebentar, ini Anda tadi yang pertanyaan Ya, saya menanggapi ini. Artinya yang kemudian sekarang ini disajikan di meja penyelidikan, meja penyidikan, itu masih kecil. Kecil. Ada hal lain yang memang belum Iya diungkapkan. benar. Kasus korupsi itu kan tidak tunggal. Ini kan bukan hanya follow the money, tapi follow the proses terkait dengan pengadaan batu bara di dari hilir ke hulu di PLN misalnya seperti itu. Ini kan kerugian negara yang disebutkan oleh Bung Pitra tadi 34 triliun ya. Ya, tetapi uang yang di sini ini bukan uang itu. Tapi uang suap untuk menutup kasus, rangkaian kasus besar terkait dengan blackout, terkait dengan kasus di Asabri, itu dikumpulkan di sini. Jadi kerugiannya ini masih panjang ini kalau ini dibuka gitu loh. Besar sekali. Besar sekali karena kaitannya dengan blackout yang disampaikan oleh Kortas Tipikor kemarin. Ini panjang, bukan hanya FA ini saja, ini masih akan jauh. Pasti akan masuk ke pokok perkaranya sendiri terkait dengan blackout. Kita belum sampai ke arah sana. Pemadaman bergilir, oke. Makanya yang di bukan pelimpahan ya. Pengalihan kasus ini tidak menutup perkara, seharusnya tidak menutup perkara-perkara yang disampaikan di awal oleh Kortas Tipikor terkait dengan blackout tadi seperti itu. Ini masih kecil, ini hanya masalah yang dikumpulkan oleh FA melalui money changer ini seperti itu, Oke. Kecil sekali. Saya kira penyidik Kortas Tipikor juga sedang mendalami ada 14 perusahaan yang diduga terafiliasi. Dan ada 8 orang juga yang menurut saya itu potensinya sangat besar sekali untuk dijadikan sebagai tersangka. 8 orang yang sampai saat ini belum disebut-sebut. Menurut dugaan kita dari perkara yang sedang berjalan ini. Kajian petisi ahli ya. Iya. Jadi saya kira dengan munculnya FA ke publik, menurut saya dia blunder sendiri. Gitu loh. Dia sampaikan bahwasannya itu memang rumahnya. Tapi yang ditemukan itu bukan miliknya. Pertanyaan publik adalah kalau memang itu bukan rumahnya, kalau itu memang rumahnya, tapi barang yang ditemukan itu miliknya,
Berarti dia ini buka biro jasa penitipan uang dong. Kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya yang bersangkutan bikin biro jasa penitipan uang di rumahnya sampai ratusan miliar, izinnya seperti apa? Dan ini nggak masuk akal juga Bang Aiman. Masa uang sebesar ratusan triliun dititipkan ke rumah kita itu kalau hilang bagaimana? Rumah Sentul, iya. Bertanggung jawabannya katanya ada orang lain pemiliknya. Ini kan sangat aneh dan janggal sekali. Nah, terus ada yang tidak rumahnya tapi barangnya milik dia. Ini kan kebalik-balik udah. Nah, maka dari itu semangat pemberantasan korupsi ini saya kira tidak terputus hanya di FA dan DR. Dan kami mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Kortas Tipikor bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus ini, di mana masih ada 34,57 triliun lagi. Itu harus kita Ini belum pernah cari diungkapkan bersama-sama. sebelumnya. 34,67 triliun. Ya, itu yang 67 triliun. Ya, itu yang harus kita Ini baru perjuangkan pertama kali bersama. nih. Jadi potensi kerugian dalam kasus yang tiga tersangka ini. ex Jampitsus Febri Adriansyah adalah 34 triliun, 67. 0,6. 34,6 triliun rupiah. Triliun ya. Luar biasa. Itu potensinya. Maka dari itu saya kira kita semua harus mendukung institusi penegak hukum hari ini, Kortas Tipikor, ya, Polri dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus ini. Dan saran kami Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus melakukan supervisi. Jangan hanya diam duduk manis saja gitu loh. Apalagi ini kasus besar yang melibatkan petinggi penegak hukum di Republik ini dan ahli hukum. Yang namanya ahli hukum kan pasti 1000 cara Bang untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dan lain-lain. Tapi saya kira kalau memang Jaksa Agung hari ini tidak mengusulkan pergantian ex Jampitsusnya, masyarakat ya, tunggu dulu, masyarakat nanti akan mencurigai nih. Ada apa dengan Jaksa Agung? Kabarnya Tapi kalau diganti. memang sudah diusulkan Ya. pergantian ex Jampitsus ini dengan yang baru, masyarakat tentu akan mencintai Jaksa Agung. Yang saya dengar, saya juga dengar juga Pak Kuntadi, tapi saya nggak tahu kan, ini kan belum tahu ya. Tunggu Nah, terus keputusan nanti. Bang Aiman, saya kira kita semua setuju bahwasannya korupsi itu harus kita lawan, kan begitu? Bukan maling teriak maling, ya, nampak seperti katanya Algojo, tapi ada udang di balik batu, seperti yang dibilang oleh Bang Bambang. Ini kan nggak baik juga. Ya. Artinya dia mengkhianati kepercayaan rakyat dan kepercayaan presiden kepada dia. Dan saya kira Pak Prabowo sangat terluka mendengar ini. Ya, yang dia percaya tiba-tiba dia mendengar kabar, wah ada temuan-temuan seperti itu, kaget. Nah, terlepaslah alibi daripada yang bersangkutan itu mau bilang untuk ini kepada Prabowo untuk meyakinkan itu, tapi saya kira Pak Prabowo akan tegak lurus bersama rakyat. Sebelum itu Bang Aiman, saya mendapatkan surat ya dari Sebentar, nanti saya berikan. Ya. Bung Said ada komentar soal ini? Oke, silakan Bung Petra. Bang Aiman, Ini masih terkait ini ya? bukan Tapi ada kaitannya. terkait dengan semangat pemberantasan korupsi. Oke. Ya, ini juga nanti untuk catatan bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya mendapatkan surat dari Pak Sony Sanjaya, ya. Tersangka kasus MBG. Iya, ya, yang diberikan oleh kuasa hukumnya Dr. Krisnamurti kepada Presiden Petisi Ahli. Jadi beliau meminta agar dibacakan surat tersebut agar masyarakat juga mengetahui. Anda udah kirimkan ya? Iya, jadi saya bacakan dulu sini Bentar, ya. saya tanya dulu. Ini tulisan tangan beliau nih ya? Tulisan tangan beliau. Pak siapa Irjen itu Iya, ya? tapi saya baca yang teks Irjen fullnya di sini, ya. Sony Sanjaya. Itu hanya sedikit. Saya ingin bacakan di sini, ya. Pak Sony juga menginginkan agar orang yang terlibat dalam kasus MBG itu digarap oleh Kejaksaan Agung. Jangan hanya terputus sama mereka saja, gitu loh. Tapi semuanya periksa. Dan dia juga meminta agar Nanik SD yang juga segera diperiksa. Oke. Gitu loh. Nah, ini saya bacakan Bang Aiman, ya. Pak Sony menuliskan judulnya di sini. Bentar, ini eksklusif nih. Diberikan Eksklusif. langsung dan ini otentik dari Pak buat Sony. rakyat bersuara spesial. Oke. Saya juga bukan
mengada-ngada. Ini memang catatan tulisan tangan beliau dan ini harus saya sampaikan kepada rakyat bersuara karena ini pesan daripada Krisnamurti selaku kuasa hukum beliau. Oke, di sini saya bacakan Bang Aiman dari awal itu halaman akhirnya. Tapi saya minta tolong mungkin jangan sebut nama karena kan kita harus imbang di sini. Iya, sementara saya kan inisial. nggak ada orangnya. Iya, Jadi kita inisial atau mungkin nama apa namanya yang kemudian tidak perlu disebutkan. Silakan. Judulnya di sini Pak Sony tulis SPPG fiktif dalam program MBG. Sejak permulaan program MBG bergulir, isu tentang adanya SPPG fiktif sudah menyeruak di media sosial. Disuarakan oleh masyarakat, anggota legislatif, lembaga atau institusi tertentu yang tugasnya melakukan audit. Bahkan terakhir, penegak hukum pun menjerat para petinggi BGN dengan tuduhan terkait SPPG fiktif. SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Sangat dipahami apabila pendapat-pendapat berkaitan dengan adanya SPPG fiktif dalam program ini muncul, mengingat program MBG merupakan program BANPER, yaitu bantuan pemerintah, sama dengan program bantuan sosial lainnya yang telah menyisikan banyak persoalan dengan penerima bantuan sosial fiktif. Sebagaimana telah banyak diketahui masyarakat dari banyaknya kasus hukum terkait hal tersebut. Namun perlu kita telusuri dengan seksama apakah modus fiktif dalam bansos dapat disamakan dengan SPPG fiktif? Tanda tanya. Apabila pemahaman SPPG fiktif adalah adanya gedung-gedung dapur fiktif, sebagaimana disampaikan oleh pejabat Bupati Cilacap dalam pemberitaan pada majalah Tempo edisi Juli 2026, di mana seorang pejabat bupati mengatakan ada lebih dari 100 SPPG fiktif. Berdiri bahkan sudah lebih 100 hari, namun tidak kunjung operasional. Pejabat bupati seharusnya dapat memberikan info lebih cermat apakah dapur-dapur tersebut meskipun belum operasional namun sudah menyerap anggaran atau belum. Apabila belum operasional, belum dilengkapi personel dan peralatan, belum ada data penerima manfaat namun sudah menerima dana operasional. Itulah yang disebut dapur _SPPG fiktif. Artinya ada bangunan, tidak ada kegiatan, namun sudah menyerap anggaran bantuan pemerintah Rp 6 juta per hari untuk insentif yayasan ... Itulah fiktif. Apabila ada bangunan sudah berdiri namun belum operasional, perlu diteliti lebih mendalam sebagai berikut. Nah, ini kata Pak Sony. 1. Apakah sudah ada ID SPPG pada dapur tersebut? Bila belum ada, sudah dipastikan bahwa bangunan tersebut belum terdaftar pada sistem pendataan di BGN, portal mitrabgn.go.id, dan sangat mungkin pemiliknya adalah korban penipuan. 2. Apabila bangunan tersebut telah memiliki ID SPPG sejumlah 8 digit disertai QR Code, perlu dilihat di dalam sistem apakah progres pelaporan pembangunan dapur sudah berstatus verifikasi pengajuan, proses persiapan, verifikasi persiapan, survei lapangan, penetapan kelayakan, dan lain-lain. Dalam mekanisme verifikasi usulan dapur SPPG program MBG tidak memungkinkan adanya dapur fiktif sebagaimana dalam pemahaman fiktif pada umumnya sehingga menyerap anggaran negara tanpa ada kegiatan. Transfer dana program MBG ke dalam akun SPPG yaitu virtual account adalah tahap ke-14 dari mengikuti verifikasi yang berjalan sequence. Tidak bisa melompat, harus berurutan dan semua tahap dapat dicek siapa verifikatornya, siapa petugas surveinya, siapa kepala SPPG-nya, siapa perwakilan yayasannya. Jadi, sebaiknya hati-hati dalam menyampaikan informasi terkait adanya SPPG fiktif, harus dipahami betul terminologi fiktif, khususnya dalam anggaran MBG. Bila tidak hal itu, harusnya akan menjadi sebuah upaya framing dan akan menjadi berita hoaks. Pak Sony meminta untuk memonitor perkembangan penanganan kasus pengadaan sepeda motor, TV, laptop, tab, sepatu. Apakah sudah ada PPK atau tim PPK yang menjadi tersangka? Karena ini sangat erat kaitannya dengan persangkaan awal terhadap saya tentang intervensi pengadaan sepeda motor, TV, laptop, tab, dan sepatu. Ada keanehan apabila PK atau tim PPK belum ada yang jadi tersangka. Pertanyaannya adalah,
Perbuatan melawan hukumnya apa di dalam proses pengadaan-pengadaan tersebut sehingga vendor menjadi tersangka? Apalagi pimpinan BGN, DH, SS, dan LP menjadi tersangka terlebih dahulu. Patut diduga penyidik meminta surat berisi laporan BPK yang isinya tidak valid karena metode auditnya tidak valid. Ada beberapa kejanggalan, antara lain A. Penetapan angka 36 miliar lebih per hari untuk DH, LP, SS, dan yayasan-yayasan. Bagaimana metode auditnya? Kapan melakukan audit? Ada berapa ribu yayasan yang diaudit terkait 35 miliar lebih tersebut? B. BPKP diduga belum melakukan audit rutin maupun audit investigasi sebelum penetapan tersangka DH, LP, dan SS untuk proses pengadaan-pengadaan maupun yayasan-yayasan. C. Penetapan pasal 603 dan 604 harus ada kerugian negara. Bagaimana BPK melakukan audit investigasi sebelum penetapan tersangka? Oke. Saya sudah memberikan keterangan, bahkan memberikan informasi tentang dugaan korupsi CCTV dan Pauline Payne Record. Tapi kok belum ada pemeriksaan tentang pengadaan-pengadaannya? Kok saya malah ditersangkakan lebih dahulu, sedangkan perbuatan melawan hukumnya dalam proses pengadaan belum diketahui. Saya diduga menjual titik, bagaimana bisa? Saya ada di kantor terus, saya hanya menerima titipan-titipan pengajuan dari orang-orang yang mengajukan ke saya. Sebelum ditanyakan kepada orang-orang yang menitip usulan-usulan tersebut kepada saya, apakah mereka memperjualbelikan titik-titik yang diusulkan? Apakah uang hasil penjualan titik-titiknya diberikan ke saya? Yang jelas-jelas mengusulkan titik dan ada intervensi seperti di Kebonsari dan Tapos. Saya belum diperiksa. Apakah dia mengajukan titik itu dengan banyak permintaan kekhususan, ganti yayasan, 1 titik untuk SPPG dan lain-lain? Apakah dia menjual titik dan memberi uang ke saya? Kemudian Pak Sony membantah terkait dengan pemberitaan. Di situ disebutkan, ada judulnya, Sony menunjukkan tangkapan lain bukti pembicaraan dan orang-orang yang disebutkan. Ini pemberitaannya. Beliau membantah, bagaimana saya menunjukkan tangkapan layar sedangkan HP saya disita penyidik. Nah, beliau juga menyampaikan bahwasanya penyidik membuka akun tertentu. Penyidik bertanya, ini siapa? Sesuai dengan nama yang di-save. Saya jawab, iya. Nah, terus ada berita dari salah satu media swasta mengatakan ada usulan kode A, kode B. Beliau menjawab bohong. Karena saya yang punya HP tidak pernah ngasih kode A, kode B. Penyidik juga tidak tahu itu dan tidak ada kode-kodean di antara kami. Nah, terus ini dari tim lawyernya juga menyampaikan kepada saya, Bang Aiman, Pak Sony sudah ungkap pengadaan CCTV bodong senilai 300 miliar. 300 miliar Bang, sudah diungkap. Tapi kejaksaan belum periksa. Jadi dia mohon sangat lah ini, tolonglah Bapak-bapak kejaksaan agar periksa ini. Ya, terkait dengan CCTV bodong senilai 300 miliar ini. Karena informasinya di BAP beliau juga sudah dituangkan. Nah, terus dan peranan N ya juga sudah diungkap, tapi kejaksaan juga tidak memanggil. Hulu ke hilir harus jelas. Panggil semua, dan apalagi kemarin Pepri bilang bertambah jadi 47 nama. Ya sudah, panggil semua. Kenapa nggak dipanggil-panggil yang 47 nama yang disebut tadi? Nah, terus ini terakhir, bahwa selama ini kemana saja mereka? Saya dapat info bahwa mereka belum pernah menegur kesalahannya BGN yang menjadi kerugian negara. Tapi tiba-tiba sudah langsung ditentukan kerugian negara. Jadi seolah-olah BPKB menjebak saya. Harusnya kalau BPKP mengetahui adanya potensi kerugian negara, ditegur BGN dan dikasih tahu, atau peringatan dulu dari BPKB ataupun audit. Itu Bang. Jadi ya, saya tidak akan menanggapi ini. Ada pertanyaan-pertanyaan bahwa jangan berhenti hanya di Sony Sonjaya saja. Karena sudah ada juga 41 nama.